Kalau sampai dia nggak ketangkap, kalian semua yang ada di sini, saya hajar semua. Iya bos. Ya bos. Anak gua nggak ada yang benar, becus kerjanya. Kalian yang ngejar Rudi. Iya bos. Mana dia? Mana dia sekarang? Belum tertangkap bos, tapi kita sudah berusaha mengejar. Tapi apa? Sama aja kan kalian gagal kan? Hah? Dia kabur kan? Kenapa kalian biarkan dia kabur? Gimana? Udah nggak apa-apa. No, are you sure? Ya, Bisa. ya. Awas pelan-pelan. It's okay. Tante maaf ya ganggu. No, sama sekali nggak. Tante juga lagi santai. Kalau gimana? Ada yang bisa saya bantu? Elsa? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Tadi saya di luar ketemu sama perempuan. Itu siapa ya Tante? Saya tadi mau tanya, cuma dia udah keburu masuk. Oh, iya. Ya, perempuan itu temennya Al. Namanya Nia. Ya, dia itu sebenarnya temannya Al sesama survivor kecelakaan pesawat yang waktu itu. Jadi kan ada 3 orang yang survive pada akhirnya, itu Al, si Nia itu, dan ada 1 orang lagi. Seperti itu. Ya gitu deh. Dan dia sekarang untuk sementara ini tinggal di sini karena ada emergency terjadi sama kehidupannya Nia ini. Dan karena mereka waktu di pulau sudah berjanji mau saling membantu satu sama lain, jadi ya there she is, ada di rumah ini sekarang. Oke, kalau boleh tahu untuk masalah emergency-nya tuh apa ya Tante? Masalah KDRT. Jadi ya Tante juga nggak tahu secara lebih rinci dan juga jelas seberapa parah dan berat KDRT-nya, tapi katanya sih dia disiksa sama suaminya. Dan ya Randy sih katanya sempat menolong si Nia ini dan menempatkan dia di satu rumah kontrakan, tapi karena memang suaminya like quite powerful, jadi mengirim orang, akhirnya ketahuan ya disiksa, something like that lah pokoknya. I don't get it. Ya tapi Tante juga sebenarnya agak nyaman sih, agak kurang nyaman ada dia di sini. Gimana ya, maksudnya juga kan gak enak ya, maksudnya, dan kebetulan dia juga bawa anak gitu. Jadi Tante sebenarnya waktu awal mau nolak, cuman Tante nggak enak sama Al karena dia pernah nolong Al, dan concernnya Al sih karena memang kasihan juga gitu loh sama anaknya. Kebetulan anaknya seumuran sama Reina. Iya ya, walaupun gue baru ketemu sekilas saja, gelagat perempuan itu kayak menyembunyikan sesuatu. Tante, tapi kalau saran dari saya, sepertinya Tante tetap harus hati-hati ya. Ya. Karena ya mau bagaimanapun, dia itu orang asing buat kita. Ya walaupun saya tahu Al itu orang yang waspada. Dan mungkin Al juga udah cukup kenal sama Nia ya. Nia. Iya, sama Nia. Tapi kan untuk kejadian kecelakaan pesawat itu kan sudah lama sekali Tante. Yes. Ya, Nia yang Al kenal itu ya waktu pada saat musibah itu terjadi kan Tante. Bukan Nia yang ada di sini sekarang. Jadi Tante tetap harus waspada ya. Yes, Saya nggak mau kalau sampai keluarga kita ada masalah baru lagi karena adanya kehadiran Nia itu di sini. Ya sih. Atau sebaiknya kita selidiki aja sebenarnya latar belakang perempuan ini. Maksud Tante juga, ya karena gini, Tante mau tanya sama Randy, tapi Tante takut, Randy akan bicara ke Al, dan Tante jadi nggak enak. Gimana kalau kamu bantu Tante untuk cari tahu latar belakang Nia yang sesungguhnya dan masalah KDRT serta who's the husband? Ya boleh Tante, saya setuju. Kita mulai dari cari suaminya. Pak Al,
Maaf Pak, saya mau tanya. Apa Bapak pernah sempat melihat live vlog rekamnya Pak Nino, Pak? Ya kemarin saya lihat. Kenapa? Ada yang aneh? Iya Pak, saya melihat banyak komentar-komentar negatif Pak. Bahkan, maaf, banyak yang menghujat Bapak. Saya rasa ini perbuatan buzzer yang dibayar oleh Pak Nino untuk menggiring opini publik Pak. Dan menurut saya ini nggak bisa dibiarin sih Pak. Ya biarin aja lah Ren. Mau diapain juga, mau orang menghujat saya, menghina saya nggak peduli. Gak ada gunanya juga buat saya kan. Yang saya pedulikan sekarang bagaimana kedua anak saya kembali ke rumah. Dan kembali dengan sehat, dengan selamat. Iya Pak, tapi maaf. Mungkin kalau menurut saya, kalau kita biarkan ketika nanti publik akhirnya memihak ke Pak Nino, dan ketika nanti Rena bisa kita temukan dan kembali lagi ke sini, mungkin akan sulit Pak untuk Bapak mendapatkan hak asuhnya Rena lagi. Ya kita bicarakan nanti ya. Sekarang balik dulu ke kantor. Baik Pak. Adek, kamu selama ini kemana? Tinggal sama siapa? Kakak seneng banget deh. Akhirnya kakak bisa ketemu lagi sama kamu. Wah, Abizar senang main sama kakak. Main apa sayang? Namanya Askara, bukan Abizar. Main apa itu? Aku senang main sama Askara karena dia adikku. Coba lihat. Lengket ya. Tuh, kamu jangan terlalu banyak main sama kakak ya. Kakaknya lagi istirahat. Abizar, kakaknya mau makan dulu ya. Ya, kakak Kayla makan dulu ya sayang ya. Tapi namaku bukan Kayla. Namaku Reina. Abizar, kakaknya mau makan dulu. Ya. Yuk. Bibi ini sebenarnya siapa? Bibi yang sudah nemuin Askara ya? Tuh, kakaknya makan. Kayaknya Bibi juga sayang sama Askara. Aku jadi lega deh. Doa aku yang lain dikabulkan sama Allah. Aku minta semoga adek ketemu sama orang baik. Makan lagi sayang. Ih, Abizar juga mau makan. Ya, sayang. Kakak Kayla harus banyak makan ya. Ya. Kamu mau suapin kakak? Iya sayang. Aduh pinter banget sih Abizar. Kamu tuh gimana sih? Aduh, anak mama pinter banget ya. Sepertinya Bapak sedang diuji oleh Allah. Artinya Allah itu sayang sama Bapak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di batas kemampuan hambanya. Ren, kita mampir ke masjid depan ya. Baik Pak. Okay, let's start. Halo Kayla. Hai. Kamu lagi ngapain sayang? Lagi lihat bunga. Lagi lihat bunga. Emang kamu suka bunga? Sini kamu deket Oma. Kamu suka bunga? Iya, Bagus nggak bunga-bunganya?
Bagus banget. Bagus banget. Iya, ini adalah kebun bunga punyanya Oma. Ya, kamu bisa main di sini, kamu bisa lihat semua bunga-bunga yang cantik yang ada di sini. Ya, Oma juga suka sekali bunga-bunga, sama kayak kamu. Kayla, kamu di rumah ada kebun bunga? Ada, cuman gak ada bunga-bunga yang bagus kayak gini. Oh gitu. Karena papa gak suka bunga. Oh, papa kamu gak suka bunga ya? Iya, Tapi mama kamu suka bunga? suka. Oke, berarti kalau di rumah kamu ada kebun bunga, rumah kamu big? Mamaku juga besar, banyak orang di rumahku. Tapi banyaknya om-om anak buah papa. Mereka semua jagain aku. Kalau papa pergi kerja lama banget. Berarti dia ini anak orang berada. Kayla bilang rumahnya besar. Suaminya kelihatannya juga bukan orang sembarangan. Karena punya anak buah. Oke, Kayla kan rumahnya besar. Tapi di situ banyak orang ya. Terus Kayla suka tinggal di sini. Kenapa Kayla tinggal di sini? Nggak mau tinggal di hotel aja untuk sementara? Aku lebih suka di sini. Kalau di rumah aku, papa sering berantem sama mama. Terus papa suka pukulin mama. Aku takut banget. Makanya mama ajak aku pergi. Poor little girl. Ya udah, kamu boleh kok tinggal di sini ya. Kamu boleh tinggal di sini. Kamu bisa main, kamu bisa lihat bunga-bunga indah di sini ya. Ya. By the way, kalau Oma boleh tahu, sorry for asking ya. Papa kamu namanya siapa? Kan Oma udah tahu nama kamu Kayla, udah tahu nama mama kamu. Kayla. Bosa? Ya. Hai sayang. Sayang, lagi lihat-lihat bunga ya? Iya. Kira-kira Bu Rosa tanya apa ya ke Kayla? Tapi udahan dulu ya. Dari tadi udah main, sekarang waktunya istirahat. Oke. Oke. Bu Rosa, permisi dulu. Ya sayang. Kenapa sepi? Yang lain pada kemana? Oi, jawab pertanyaan saya. Yang lain lagi ngejar Rudi, Bos. Ngejar Rudi. Iya, Bos. Rudi kabur. Hah? Kalian ini semuanya kerjanya ngapain sih? Jagain satu orang aja, kalian gak becus! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ternyata Permadi memang suka mukulin orang. Serem banget. Duh, kasihan Mbak Nia. Kalau sampai dia nggak ketangkap, kalian semua yang ada di sini, saya hajar semua. Iya, Bos. Siap, Bos. Anak buah nggak ada yang benar, becus kerjanya. Kalian yang ngejar Rudi. Iya, Bos. Mana dia? Mana dia sekarang? Belum tertangkap, Bos. Tapi kita sudah berusaha mengejar. Tapi apa? Sama aja kan kalian gagal kan? Hah? Dia kabur kan? Kenapa kalian biarkan dia kabur?